Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Fasilitator Ibu Rena Nurmaya, pengajar praktek Ibu Trisnawati, saya Asep Sadikin, CGP Angkatan 9, SMK Negeri 6 Pandeglang, Provinsi Banten. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, sangat penting dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif dapat dilakukan dengan cara menerapkan beberapa konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi. Baik, mari kita bahas satu persatu. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri, sehingga siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan. Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk motivasi internal. Ketiga, posisi kontrol restitusi. Goshen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Namun dari 5 posisi kontrol tersebut, yang terbaik bagi seorang guru adalah posisi kontrol sebagai manajer, dengan alasan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi sendiri, dan posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi. Keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. 1. Dalam membuat pernyataan keyakinan kelas, senantiasa dalam bentuk yang positif. Kedua, keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. 5. Penerapan segitiga restitusi. Langkah pertama yang dilakukan pada segitiga restitusi yaitu pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya, langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Setelah saya mempelajari modul 1.1
1.2, 1.3, dan 1.4, maka terjadi koneksi antar materi atau berkaitan. Berikut gambar keterkaitan modul di bawah ini. Kita lihat modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kaitan yang kedua modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak, yaitu modul 1.3, dan selanjutnya modul 1.4 tentang budaya positif. Semua ini saling keterkaitan. Tujuan akhirnya dari modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, tercapainya pendidikan nasional sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, dilanjutkan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dari mulai reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid dan mandiri, dan kita lanjutkan pada modul 1.3 visi guru penggerak melalui tahapan bagja, dan dilanjutkan dengan modul 1.4 budaya positif dengan menggunakan segitiga restitusi dan sebagai manajer. Maka semua ini akhirnya akan terbentuk menjadi pelajar Pancasila. Itu yang kita capai. Pertanyaan: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Maka semua itu saya terapkan di sekolah, dan saya melakukan pengembangan ke yang lainnya serta rekan sejawat. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah penghargaan yang menghukum. Selama ini saya beranggapan penghargaan akan menjadi motivasi murid. Ternyata setelah mempelajari modul tersebut, saya mengerti bahwa penghargaan dapat menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini adalah tentang posisi kontrol. Ternyata selama ini saya berperan sebagai pemantau. Namun setelah mempelajari modul tersebut, saya menyadari kesalahan yang saya lakukan, sehingga saya harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang datang terlambat dan makan di kelas di jam pelajaran pertama. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang telah dibuat oleh murid. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang, termotivasi, tertantang, dan ada gambaran cara menangani murid, dan tidak sembarangan lagi cara menangani murid. Saya terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah.
Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep yang sudah baik adalah murid sudah menyadari pentingnya budaya positif di sekolah. Hanya ada beberapa murid saja yang belum menyadari, sehingga perlu adanya bimbingan khusus. Dan yang perlu diperbaiki adalah guru memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul, saya paling sering berada di posisi sebagai pemantau, dan perasaan saya saat itu biasa saja, tidak termotivasi, hanya menegur murid. Namun, setelah mempelajari modul tersebut, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer. Perasaan saya sekarang termotivasi dan tertantang untuk menerapkan sebagai manajer. Dan perbedaannya, sekarang sudah bisa menggunakan segitiga restitusi sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Dan baru kali ini saya mengetahui segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Untuk menerapkan dan membangun budaya positif secara kolaborasi dengan warga sekolah, bahu-membahu mulai dari diri sendiri agar bisa ditularkan ke murid sehingga terbentuknya karakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila akan terbentuk ke diri murid bila ia mempraktikkan langsung segala kegiatan. Untuk melakukan eksplorasi diri sebagai pendukung terwujudnya budaya positif ini memerlukan proses dan kolaborasi semua warga sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.